Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu telah memberikan waktu kepada saya. Nah, di sini saya Bu Sunarmi, TGP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang. Ada tugas Bu untuk modul 3.1 yang topiknya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini ada 8 pertanyaan yang berkaitan dengan etika dan rujukan moral, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu di sini berkaitan dengan kondisi sekolah kita sendiri itu, Ya. Nah, sekarang di sini saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ibu? Ya, memang kadang-kadang ada kasus yang menjadi dilema baik bagi kita dilaksanakan, salah tidak dilaksanakan makin salah, sehingga kalau ada masalah-masalah yang seperti itu yang merupakan dilema etika, maka saya mengajak berdiskusi dengan waka saya punya 3 waka yang masing-masing mempunyai spesifikasi tugas masing-masing, sehingga kalau ada masalah apapun kita saya dan waka 3 orang, berarti 4 orang selalu berdiskusi. Jadi mana yang termasuk dilema etika atau yang rujukan moral itu selalu kami diskusikan, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan sendiri. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada lagi selanjutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kalau dilema tadi kan dilaksanakan salah, tidak dilaksanakan salah. Tetapi jika ada beberapa permasalahan yang sama-sama benar, yang mana yang akan dilaksanakan, tentu sebagai hasil diskusi dengan para waka, maka saya atau kami akan memutuskan mengambil yang paling baik, solusi yang paling baik itulah yang akan kita laksanakan, tentu yang tidak merugikan pihak manapun dan akan menguntungkan bagi sekolah kami. Ibu. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkahnya Ibu nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, kami selalu berdiskusi pasti di awal semester pasti. Setelah kami berdiskusi dengan para waka, lalu kami berdiskusi dalam rapat dinas bersama seluruh warga sekolah. Kemudian para waka ini sebulan sekali akan melaporkan ada apa di bulan tersebut. Jadi langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama adalah diskusi dengan waka, kemudian dirapatkan dengan seluruh warga sekolah, kemudian itu di awal semester atau di awal tahun. Setiap bulannya berdasarkan kejadian tertentu, para waka akan laporan dan akan kami diskusikan kembali. Jadi langkah-langkahnya ya selalu berdiskusi. Ya, siap Ibu. Nah, ini selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Nah, di sini ada tantangannya nggak Ibu selama melaksanakan kasus-kasus dilema etika itu Ibu? Tentu ada tantangannya, itu tadi, apakah keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan pihak lain, itu tantangan bagi kami. Jadi kami tidak selalu harus menguntungkan kami, tetapi bagi orang lain tidak kita pikirkan. Tentu yang kita pikirkan adalah tidak mengganggu atau tidak merugikan siapapun. Sehingga tantangan itu ada ketika kami sangat bingung bahwa 2 masalah tersebut sama-sama benar, sama-sama harus dipilih. Nah, tentu tidak bisa kita memilih 2 hal, maka yang dipilih adalah yang paling urgent atau yang paling penting dan harus segera diputuskan. Sehingga tantangannya itu 2 hal yang sangat sama, jadi kita pilih yang paling bagus. Iya Ibu.
Nah, selanjutnya ini ada apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwalnya? Nah, di sini berarti kan dengan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut. Ya, seperti tadi yang saya Ya. bilang di awal tahun, diskusi dengan Waka, kemudian diskusi dengan seluruh warga sekolah, kemudian setiap bulan Waka akan lapor ke saya berdasarkan apa yang mereka temui. Jadi saya rasa ini adalah tata kelola saya. Jadi jadwalnya yaitu diskusi dengan para Waka dan seluruh warga sekolah di awal semester atau di awal tahun, berikutnya dengan Waka setiap bulan. Itu tata kelola kami. Nah, di sini ada lagi, adakah seseorang atau faktor-faktornya apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor-faktornya. Seperti tadi, faktornya adalah diskusi bersama. Siapa yang membantu saya? Para Waka. Kenapa? Karena Waka itu memang tugasnya membantu kepala sekolah dengan tugas masing-masing. Sehingga siapa yang berfungsi membantu saya? Ya, para Waka. Faktornya diskusi bersama. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama ini? Iya, pengalaman yang berarti yang harus dilakukan ke depannya adalah bahwa diskusi itu sangat penting. Sehingga dengan berdiskusi dengan beberapa isi kepala beberapa orang, kalau di sini 3 Waka dengan saya berarti 4 orang, ini akan lebih baik daripada saya sendiri. Sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah hasil diskusi. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri, sehingga tidak merugikan siapapun. Itu pengalaman yang bisa saya petik dan mungkin bisa Bu Narmi laksanakan di kehidupan berikutnya, di masalah berikutnya adalah jangan pernah mengambil keputusan sendiri, jika perlu harus berdiskusi dengan yang lain. Ya, itulah pertanyaan dari saya, Ibu selaku CGP Angkatan 11. Terima kasih atas motivasinya yang telah diberikan kepada saya. Mungkin ada satu patah buat saya dari Ibu Pas. Ya, mudah-mudahan pendidikan guru penggerak ini berlangsung dengan lancar, menghasilkan hasil yang memuaskan. Bu Narmi harus lebih berhati-hati, lebih teliti, sehingga apa yang diputuskan, apa yang dikerjakan itu menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sunarmi, DGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lumajang. Di sini saya ada tugas modul 3.1 tentang mewawancarai KS ya. Nah, di sini saya meminta pertimbangan dari Bapak. Sebelumnya saya minta maaf apabila mengganggu waktunya. Saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang tema yang berjudul moral dan kebiasaan yang peserta didik lakukan setiap harinya di sekolah ini. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu Bapak Tri Hartanto SPD. Nah, baiklah Bapak, di sini ada ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu Bapak. Dilema etika sebelumnya ya. Itu situasi di mana seseorang harus memilih antara 2 pilihan yang secara moral benar tapi terkadang berentangan. Namun ada langkah-langkah yang kita ambil, diantaranya yang pertama mengidentifikasi pertanyaan etika yang relevan. Kemudian yang kedua membuat daftar fakta juga yang relevan, fakta. Yang ketiga mengidentifikasi pihak terkait. Dan yang keempat mencari informasi lebih lanjut tentang dilema etika. Itu. Siap. Jadi intinya
apa namanya, di sekolah ini diterapkan masalah, terutama masalah kedisiplinan pada siswa nih Bapak nih. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nggih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Bapak. Untuk hal itu, dalam pengambilan keputusan, kami menggunakan 3 prinsip. Ada 3 prinsip. Ya. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan rasa kepedulian. Itu 3 prinsip resolusi ya, yang kami terapkan di lembaga ini. Ya. Terutama kita tuh harus benar-benar peduli kepada peserta didik seperti itu ya. Oke, nah untuk selanjutnya pertanyaan ketiga, di sini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini di sekolah SD Candipuro 3 ini Bapak? Ada 4 hal yang kami lakukan selama ini. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan etika, ya. Kemudian membuat daftar fakta yang relevan seperti di yang nomor 1 tadi, terus identifikasi pihak terkait dan mencegah masalah etika agar tidak terjadi. Itu di pertanyaan yang ketiga. Iya, maksudnya etika ya apa yang berkaitan dengan etika, kita harus kerjasama dengan pihak terkait, contohnya misalkan seperti paguyuban gitu. Iya, paguyuban, komite, seperti itu nggih. Iya. Nggih. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Di antaranya berpikir berbasis hasil akhir ya. Itu yang efektif, dan orientasinya pada aturan yang benar yang dapat diterima. Terkadang ada benar, tidak dapat diterima, ada kadang. Kemudian mengutamakan kepedulian lagi kepada peserta didik, juga kepada teman-teman guru yang ada di sini. Ya. Berarti intinya Bapak itu selalu peduli kepada peserta didik serta pada guru-guru yang ada di SD Candi 3 ini ya Bapak nggih. Iya. Oke, kalau peduli misalkan kalau pada siswanya itu pedulinya itu contohnya misalkan masalah pelajaran ya Bapak nggih. Ya, kita selalu memantau, mengamati anak-anak dalam mengikuti pelajaran, juga di saat istirahat. Agar di saat istirahat itu anak-anak tidak keluar dari halaman sekolah. Nggih, selanjutnya nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Tantangannya itu ya selalu ada. Ya. Namun kami mencoba untuk berpikir dengan hasil akhir, kemudian tadi itu orientasinya kepada aturan yang ada. Ya, karena kita ya dari mungkin surat edaran atau keputusan menteri dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi kembali kepada kepedulian setiap hari kepada peserta didik, juga kepada teman-teman guru yang ada. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nggih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal nggih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalkan ada masalah, terus langsung diselesaikan di di sekolah sini, seperti itu nggih Bapak? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Contohnya? Untuk jadwal itu tidak ada jadwal khusus, kan memang dilema etika kan tidak selalu ya,
Artinya nanti kalau ini harus disebutkan, kalau tidak ada masalah, kan berarti kan tidak perlu ada, hanya pencegahan aja ya, hanya preventif. Namun ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk memecahkan dilema etika itu. Yang pertama, identifikasi situasi etika atau isu-isu etika. Kami identifikasi itu. Yang kedua, menganalisis elemen utama dari situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan apakah ada masalah etika atau dilema, dan mencari tahu apakah ada konflik nilai, hak, dan tanggung jawab. Kemudian membaca kode etik pedoman profesional lain yang relevan. Itu di peta yang nomor 6 dia. Ya. Oh gitu nih. Nah, untuk selanjutnya ini di sini ada apa ya, berkaitan dengan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa faktor yang dapat kami jadikan pedoman, di antaranya faktor pengetahuan. Semakin luas pengetahuan, namanya di tempat teman-teman guru, maka kita makin mudah untuk pengambilan keputusan. Itu yang pertama untuk faktor pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua, kepribadian. Ini hubungannya dengan karakter ya. Dapat tercermin dalam keputusan yang diambil. Dengan karakter yang baik cenderung akan menghasilkan keputusan yang baik. Yang ketiga, dengan prinsip resolusi. Tadi yang kami sampaikan, berpikir berbasis hasil akhir, orientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan kepedulian. Nah, ini ada lagi ya Pak, pertanyaan yang terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika? Tuh. Itu ada pentingnya nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang yang dapat mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan. Nilai itu ada nilai etis dan moral, nilai tanggung jawab sosial, kemudian kepedulian terhadap lingkungan ya, karena kita di lingkungan pendidikan ya, lingkungan pendidikan ini di lingkungan sekolah ini. Terus yang kedua, adanya pentingnya pemahaman dilema etika, maksudnya rujukan moral, ada paradigma pengambilan keputusan dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Itu yang kami laksanakan di lembaga ini. Apakah mungkin masih ada lagi? Sudah, cuman itu Bapak ya. Jadi intinya itu dilema etika yang ada di sekolah ini menerapkan masalah yang pertama, nilai-nilainya yang diambil etika. Intinya berkaitan dengan etika karakter pada siswa serta pada gurunya. Kayak gitu nih Bapak. Apalagi sekarang kita kan sudah kumar. Nah, di dalam kumar itu kan ada kegiatan P5. Di dalam kegiatan P5 itu memang kita itu harus benar-benar menerapkan bagaimana karakter siswa tersebut. Kayak gitu nih Bapak. Oke, itu pertanyaan dari saya tentang modul 3.1 Bapak. Selebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas motivasinya dari Bapak Tri Hartanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Candipuro 3. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak. Sebelum saya akhiri mungkin ada satu kata dari Bapak buat saya sebagai CGP Angkatan 11. Kami hanya menyampaikan semangat terus jalani dengan tugas yang diberikan oleh pengajar praktek, mungkin fasilitator dan sebagainya, dan semoga tetap sehat, berjalan sukses, lancar, sehingga apa yang diinginkan oleh panjenengan, diinginkan oleh lembaga, oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga pendidikan bisa terwujud.
Hanya doa kami Terima seperti kasih, itu. terima kasih Bapak atas ya. motivasinya yang diberikan pada saya. Semoga saya dalam mengemban JGP ini mendapatkan ilmu yang lebih barokah lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selamat bertugas ya, terima untuk kasih. kegiatan berikutnya.